Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh, Bu. wabarakatuh. Saya Suwarsi, CGP Angkatan 6, Kabupaten Lampung Selatan. Pada kesempatan kali ini saya akan praktik coaching model Alur Tirta. Nah, di mana masalahnya terhadap rekan sejawat saya, Pak Arif, yaitu dengan beliau sebagai pembina LCT mengalami permasalahan yang menurut beliau itu semangat anak-anak itu tinggi, tetapi kemampuannya itu kurang sesuai apa yang diharapkan. Nah, seperti apa praktik coaching model Alur Tirta? Mari kita saksikan. Assalamualaikum, Pak Arif. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat. Ya, sepertinya kok sedih, lemas begitu. Iya, Bu, ini agak lemes, ini agak sedikit ya melihat keadaan agak Ya. kurang. Kemarin Bapak sempat ada sedikit cerita ya, ada masalah pada anak-anak yang Bapak bina pada LCT. Oh iya benar, Bu. Kemarin sempat Oke. terputus juga, Bu, kita obrolannya. Mungkin kali ini ada waktu untuk kita bercerita. Iya, Iya. ingin saya sampaikan, Bu. Mm-mm. Kalau boleh saya tahu ada apa dengan anak-anak yang ikut LCT, Pak? Ya, iya Bu. Anak-anak yang ikut LCT ini, mereka saya ikutkan kegiatan lomba LCT dan OSN. Iya. Jadi eh, lomba LCT dan OSN ini dilakukan setahun 2 kali untuk LCT di semester ganjil. Kemudian OSN di semester genap. Iya. Itu Terus mereka masalahnya itu di mana, Pak? ya masalahnya ini mereka itu tidak tidak bisa menjadi juara gitu loh, Bu. Tidak bisa menjadi juara. Jadi mereka itu setiap kegiatan LCT itu mereka itu sering kalah gitu loh, Bu. Sering kalah dan tidak mendapatkan juara. Iya. Kalau kalau dilihat dari semangatnya bagaimana, Pak? Nah, untuk semangat ini sangat luar biasa, Bu. Semangatnya luar biasa. Kadang-kadang, oh saya yang bidang ini, saya bidang A, saya bidang fisika, saya bidang matematika, gitu. Jadi sudah memilih sesuai minatnya, Bu. Sesuai Iya. minatnya, udah sesuai. Kemudian eh, sudah belajar juga, gitu ya. Sudah belajar juga, namun ya belum mempunyai kesempatan untuk mendapatkan. Oh gitu. Jadi semangatnya itu tinggi, tapi kemampuannya itu masih kurang memuaskan gitu ya, Bapak Kurang ya. hasilnya kurang Nah, memuaskan. kira-kira yang membuat anak-anak itu kemampuan atau hasil dari LCT tadi itu tidak mencapai target itu apa ya, Pak? Ya, yang tidak mencapai target itu adalah eh, pengetahuannya tentang kisi-kisi soal yang ada dan yang akan nantinya ditampilkan dalam soal-soal LCT maupun OSN gitu. Oh gitu. Jadi kalau dari kisi-kisi kemudian yang akan di LCT-kan itu mungkin ada miss ya Pak antara apa pembina Bapak Ya, sebagai pembina itu mungkin kurang kurang lebih lengkap memberikan kisi-kisinya atau dari anak sendiri yang sudah diberikan tapi terlewati fase itu mungkin ya Pak ya. ya seperti itu. Saya selaku pembina sebelumnya itu telah memberikan contoh-contoh soal tahun Sebelumnya. LCT tahun sebelumnya, sehingga Ya. mereka akan dibimbing dengan guru bidang masing-masing. Misalnya kalau dia minat pada matematika, dia akan dibimbing oleh guru matematika seperti itu. Ya. Jadi seperti itu, dan hasil
masih belum memuaskan, Bu. Hmm. Mm-mm. Atau mungkin ada strategi yang kurang pas ya Pak dengan metode belajar anak-anaknya. Ya, ada metode yang kurang pas, kemudian juga durasi belajar juga saya Hmm. rasa durasi belajar juga itu mempengaruhi banyak tidaknya pengetahuan yang didapatkan oleh siswa. Mm-mm. Ya, Kalau boleh saya tahu, metode Bapak itu dari tahun sebelumnya, kemudian tahun sekarang itu masih sama atau bagaimana Pak? ya masih sama Bu. Kalau saya rasa itu Hmm. masih sama. Saya Hmm. rasa masih sama untuk metodenya. Mm-mm. Kalau boleh saya simpulkan sih, sepertinya begini ya Pak. Semangatnya anak itu tinggi, Mm-mm. tapi kemampuannya masih di bawah harapan kita. Mungkin butuh strategi baru mungkin Pak ya, disesuaikan dengan metode belajar anak-anak. Kira-kira nih Pak, eh, ada nggak strategi lain, metode lain yang akan Bapak lakukan di kemudian untuk persiapan LCT Ya, berikutnya? strategi saya, Bu, ada salah satunya saya itu bercerita hal ini dengan pembina-pembina lain. Jadi saat saya mengantarkan siswa saya lomba, tentu saya ini akan ngobrol atau akan bertemu dengan pembina yang lain dan ngobrol. Eh, Siswa saya seperti ini, dia juga akan bercitra siswa saya seperti ini. Bagaimana perlakuannya? Oh, ternyata di sekolah lain saya mendapatkan cerita bahwa perlu adanya pembina yang lain dan media yang lain. Pembina yang lain ini eh, didapatkan dari luar Provinsi Lampung. Nah, Oh gitu. dan rencana yang akan saya lakukan adalah saya akan berdiskusi dengan kepala sekolah, kemudian meminta izin beliau, kemudian mengajukan opsional ini bahwa perlunya kita mengundang pengajar lain untuk mengajar guru pembimbing masing-masing bidang gitu. Jadi Oh, dalam saya bahasa lain mungkin mentor ya Pak ya? ya mentor. Mm-mm. Pilihannya mungkin seperti ini, Bu. Apakah dia akan mementori gurunya atau dia akan Mm-mm. mementori siswanya? Itu pilihannya Ya, seperti itu. bisa jadi kedua-duanya ya Pak. Ya, bisa jadi kedua-duanya. Dan dari mentor itu saya rasa mungkin mereka lebih punya banyak kisi-kisi soal, Bu. Mm-mm. Saya yakin itu karena mentor dari luar Lampung itu mempunyai gaya belajar yang berbeda pastinya. Mm-mm. Oh ya, jadi menurut Bapak dengan mendatangkan mentor tadi, mungkin anak-anak akan lebih refresh lagi ya, bertemu dengan orang baru, dengan pengalaman baru akan memotivasi anak dan membuat anak itu semakin semangat untuk menggali kemampuannya ya Pak ya. Iya, benar sekali. Mhm. Bagus, mantap itu Pak, apa strateginya, bagus. Mudah-mudahan apa yang kegagalan sekarang bisa tahun depan Mhm. ketika ada LCT lagi meningkat Pak hasilnya. Nah, Ya, benar. dari strategi itu Pak, komitmen Bapak untuk melaksanakan rencana itu bagaimana Pak? Ya, kalau komitmen saya gini, jadi apabila rencana saya itu di ACC ya, disetujui Mm-mm. oleh kepala sekolah saya, maka eh, saya akan memberitahukan itu kepada guru-guru pembimbing saya, atau Mm-mm. saya sebut juga dengan komunitas praktisi, saya akan berkolaborasi dengan mereka, di mana kolaborasi tersebut kita akan susun. Ya, kita Iya, akan susun penjadwalannya, kemudian kita lihat perkembangan kebaikannya dari sebelum dan sesudahnya. Jadi sebelumnya kira-kira respon muridnya seperti apa? Kemudian setelah diadakan pelatihan oleh orang atau mentor dari
luar Lampung, hasilnya seperti apa. Dan mungkin kalau misalnya dia berpengaruh secara signifikan, maka ini akan dilanjutkan ke tahun-tahun berikutnya. Berikutnya, iya, Ya, keren Pak. Iya, dalam mm-mm. menjalankan komitmen semua Mm. stakeholder di sekolah Bapak berjalan dengan baik Jalan dengan sepertinya. baik sepertinya. Dengan kepala sekolah, komunitas praktisi, bagus sekali Pak. Saya yakin Bapak dapat menjalankannya dengan baik. Good luck Oke. Bapak. Ya, Ya. Mm. Nah, setelah berbincang-bincang seperti ini Pak sharing, perasaan Bapak bagaimana? ya, perasaan saya mulai tenang, Bu. Saya agak sedikit, pikiran saya agak sedikit ringan gitu dengan Mm. adanya kegiatan ini. Gitu. Ya, ya alhamdulillah Bapak bisa menyelesaikan masalah Bapak sendiri dengan ide-ide Bapak sendiri. Iya. Saya rasa cukup untuk Cukup, Bu. bincang-bincang hari ini ya, Pak ya. Iya, iya, Bu, cukup. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Salama selaku pengamat, silahkan. Baik, terima kasih waktunya Ibu Suwarsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya amati dari coaching bersama dengan Ibu Suwarsi selaku coach dan Pak Arif selaku coachee, saya kasih apresiasi tepuk tangan. Keren sekali. Untuk tujuan dari coaching ini sendiri sudah disampaikan dengan jelas. Saya lihat sudah nampak di situ apa yang hendak digali. Kemudian untuk identifikasi pertanyaan dari coachnya juga sudah dapat menggali. Dari coachnya menggali secara gamblang seperti itu ya Bu ya. Dengan berbagai pertanyaan terbuka sehingga dapat mengeksplor tanggapan dari coachnya. Bahkan tadi pertanyaannya saya lihat, wah terus digali. Jadi sehingga si coach juga nampaknya tadi ditanya perasaannya di akhir lega seperti itu. Karena apa yang menjadi masalah unek-unek di dalam ini semua sudah keluar. Kemudian untuk rencana aksinya, coach juga sudah mampu memberikan pertanyaan untuk si coachnya dalam pengambilan keputusan yang diambil secara bertanggung jawab dan akan dilakukan oleh coach itu sendiri. Jadi si coachnya sudah punya tindakan dari pemikiran beliau sendiri seperti itu ya Pak Iya. Arif tadi ya kalau saya amati. Dan yang terakhir untuk tanggung jawab atau komitmennya coach sudah mampu mengarahkan coach untuk membangun sebuah komitmen dalam jangka panjang tentunya supaya apa yang diharapkan si coach tadi ini dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang diharapkan seperti itu. Itu saja yang dapat saya sampaikan selaku observer atau pengamat. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi